Salam saudara, saya Rosiana kembali menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. 15 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk belajar bersama tentang Dia, Tuhan yang adalah tabib ajaib. Di zaman modern ini, kita bisa melihat bahwa teknologi kesehatan berkembang dengan sangat pesat, sehingga penyakit-penyakit yang dahulu dianggap tidak dapat diobati, sekarang sudah ada obatnya. Penyakit-penyakit yang dahulu dianggap sebagai tidak bisa disembuhkan dan mengerikan, sekarang sudah memiliki banyak ahli yang bisa menanganinya. Tetapi, apakah dengan demikian penyakit itu menjadi hilang dan tidak ada lagi? Tidak demikian. Penyakit-penyakit berat tetap ada dan bahkan muncul penyakit-penyakit baru yang tidak kalah menakutkannya. Ketika seseorang mengalami penyakit demikian, maka sebenarnya yang diderita bukan hanya tubuhnya saja, tetapi ia juga akan mengalami dampak yang juga menimpa batinnya. Ia tidak hanya mengalami nyeri di tubuhnya yang sakit, tetapi ia juga akan mengalami kesedihan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai perasaan lainnya. Dan ia akan berusaha sekuat tenaga dan upaya untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Bagi seorang yang sakit dan mengalami penderitaan yang demikian, kesembuhan dari sakitnya merupakan anugerah terindah yang bisa mengubahkan seluruh hidupnya. Kisah mengenai kesembuhan perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan memang merupakan sebuah kisah yang sangat menarik. Di dalamnya tentu saja bisa kita lihat mengenai usaha dari perempuan itu. Ia sudah berobat ke berbagai tabib, dan bahkan ia sudah menghabiskan apa yang ada padanya. Tetapi penyakitnya bukan saja tidak sembuh, namun justru keadaannya semakin memburuk. Ia memang mendengar berita mengenai Yesus Kristus yang berkuasa menyembuhkan. Tetapi ia tidak lagi memiliki tenaga maupun dana untuk mengadakan perjalanan menemui Yesus. Karena itu, ia menjadi sangat bergembira ketika di suatu hari ia mengetahui bahwa Yesus akan datang ke kotanya. Ia bertekad akan meminta agar Yesus menyembuhkannya. Tetapi ada masalah lain. Selain dari sakit fisiknya, karena ia sakit pendarahan, maka ia dianggap najis dalam aturan keagamaan bangsanya. Ia tidak boleh beribadah di bait Allah, dan orang-orang yang disentuhnya juga akan tertular kenajisannya. Karena itulah ia tidak bisa secara langsung menyentuh Yesus dan menjamah tangannya. Ia hanya berani menyentuh ujung jubahnya saja. Ia yakin bahwa dengan menyentuh ujung jubahnya itu, Yesus bisa menyembuhkannya. Dan memang itulah yang kemudian terjadi. Perempuan itu disembuhkan dari sakit pendarahannya. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa kesembuhan itu terjadi saat itu juga. Kalau kita memperhatikan kelanjutan dari kisah itu di dalam Markus pasal 5 ayat 30-34, kita akan melihat satu sisi yang sangat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika melihat bahwa pada saat perempuan itu menjamah jubah Yesus dan menerima kesembuhan, Yesus bisa merasakan hal itu terjadi. Saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan Yesus agar Ia menjamah dan menyembuhkan kita, Ia sungguh-sungguh tahu apa yang akan dilakukannya. Kalau kita disembuhkan, itu bukan terjadi secara kebetulan. Kesembuhan itu terjadi di dalam kehendak dan rencananya. Ketika Yesus menyembuhkan perempuan itu, Ia melakukannya karena Ia mengasihi manusia dan Ia menghendaki kesembuhan itu terjadi. Dalam peristiwa kesembuhan itu, kita melihat bahwa prosesnya terjadi secara spontan. Meskipun seolah-olah perempuan itu tidak secara resmi datang dan meminta kesembuhan dari Yesus. Tetapi Yesus di dalam kemahakuasaannya dan kemahatauannya memahami kebutuhan perempuan itu dan menyembuhkannya. Luar biasa bahwa Tuhan Yesus kita bukanlah Tuhan yang terbelenggu oleh ikatan tata cara yang kaku. Ia bukan Tuhan yang mau menerima manusia dan menjawab doa manusia hanya kalau semua dilakukan sesuai dengan urutan ritual atau tata cara tertentu. Ketika perempuan itu dengan iman dan keyakinan yang besar datang kepada Yesus dan dengan penuh kerendahan hati serta pengharapan menyentuh ujung jubah Yesus, Yesus mengaruniakan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Yesus tidak menunggu sampai perempuan itu berbicara dan meminta kepadanya. Ia menyembuhkan saat itu juga. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan kasih-Nya melebihi tuntutannya terhadap tata cara dan ritual. Tidak ada satupun manusia yang akan ditolak kalau mereka datang kepadanya. Tidak ada manusia yang terlalu hina di depan matanya. Setelah kesembuhan itu, Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Tentu saja pertanyaan itu sangat membingungkan bagi para murid. Saat itu, Yesus dan para murid sedang dikelilingi oleh begitu banyak orang. Dan seperti lazimnya kerumunan banyak orang, tidak mungkin ada orang yang bisa bebas dari sentuhan dengan orang-orang lain. Saya pernah berada dalam kerumunan orang yang banyak, menyaksikan suatu pertandingan yang diadakan di salah satu stadion besar. Waktu itu stadion dipenuhi oleh banyak penonton. Setelah usai pertandingan, semua orang berdesak-desakan di pintu keluar, sampai pintu gerbang keluar di sana menjadi sangat sesak. Dalam keadaan seperti itu, semua orang bersenggolan, berhimpitan, dan saking banyaknya orang yang menghimpit dan menyenggol kadangkala, bahkan ada orang yang sampai menjadi korban pencopetan tanpa ia menyadarinya. Ketika Yesus menanyakan, "Siapa yang menjamah jubahku?" Para murid menjadi kebingungan sampai mereka menjawab, "Kau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Dalam mengajukan pertanyaan ini, Yesus bukannya tidak tahu bahwa ada banyak orang yang menyentuh dan menjamahnya. Ia juga bukannya tidak tahu siapa yang menjamahnya. Ia sungguh-sungguh memahami adanya perbedaan yang sangat besar antara sentuhan banyak orang itu dengan sentuhan perempuan sakit itu di ujung jubahnya. Tetapi ia mengajukan pertanyaan itu, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Inti dari pertanyaan ini bukanlah karena Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menjamahnya. Tujuan dari pertanyaan ini bukanlah karena ia mau tahu siapa yang menjamahnya.
Tujuan dari pertanyaan ini berkaitan dengan keilahian Kristus sendiri, yaitu bahwa Dia, pribadi yang ilahi itu, bermaksud mengangkat kembali perempuan itu kepada hakikat dan harga dirinya yang semula. Ia tahu bahwa perempuan itu sudah begitu lama mengalami sakit yang membuatnya merasa menderita, membuatnya merasa malu, dan membuatnya dianggap najis oleh orang-orang sebangsanya. Dengan meminta perempuan itu untuk mengakui bahwa ia sudah menjamah jubah Yesus. Saat itu, Yesus mau menyatakan di depan semua orang yang hadir di sana bahwa sudah ada kuasa dari dalam dirinya yang menyembuhkan perempuan itu. Yesus mau menunjukkan bahwa sebagai pribadi ilahi yang berkuasa melakukan mukjizat, Ia sudah menjamah perempuan itu dan dengan sempurna mentahirkannya. Melalui pengakuan perempuan itu dan dengan pernyataan Yesus yang mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pada saat itu, martabat perempuan itu dikembalikan lagi. Harga dirinya ditinggikan lagi. Ia dipulihkan secara fisik karena ia tidak mengalami sakit lagi. Ia dipulihkan juga kehidupan rohaninya karena dengan kesembuhan itu, ia bisa kembali leluasa datang ke bait Allah untuk melakukan kewajiban keagamannya. Hanya satu pribadi yang bisa memulihkan keadaan jasmani dan sekaligus keadaan rohani manusia. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak jarang kita juga merasa lelah dan sakit secara fisik dan juga secara rohani. Tidak ada pribadi yang lain di dunia ini yang bisa memulihkan kita. Diri kita sendiri tidak cukup kuat untuk mengangkat diri kita. Orang-orang lain di sekitar kita mungkin siap untuk menolong, tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya memulihkan keadaan kita. Hanya ketika kita datang kepada Yesus dan dengan rendah hati meminta pertolongannya, maka Dia yang adalah Allah sendiri akan menjamah kita dan memulihkan kita, sehingga kita bisa dikuatkan kembali menjalani kehidupan kita. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai penyembuh, tabib yang ajaib. Kita melihat bahwa ketika Ia menyembuhkan, maka tidak hanya menyembuhkan fisik seseorang, tetapi memberikan kesembuhan secara menyeluruh. Ia juga akan menyentuh dan menyembuhkan jiwa dan batin orang itu. Jika Anda sedang merasa sakit, baik secara fisik maupun jiwa dan hati Anda bisa datang kepada Yesus, meminta Dia menjamah Anda. Dan kalau Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, kami siap mendampingi Anda datang kepada tabib yang agung itu. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081333 777 386. 081333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.